Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas bagaimana memindahkan proyek Lovable kamu ke komputer kamu sendiri, atau kalau kamu sering bilang localhost, biar kamu tidak terikat dengan Lovable atau Bolt dan bisa kamu edit di komputer kamu, di laptop kamu. Dan juga kita akan membahas bagaimana tetap mengkustomisasikan atau mengganti fitur, menambah fitur di aplikasi kamu menggunakan AI. Nah, yang kita pakai kali ini toolsnya apa, ini sangat menarik. Ini bisa menjadi Bolt Killer atau Lovable Killer karena dia lebih powerful, lebih bisa kustomisasi, dan juga bisa di komputer kita sendiri tanpa harus tergantung dengan toolsnya seperti Lovable atau Bolt, tapi bisa di localhost. Tapi yang perlu kamu siapkan pertamanya adalah kamu di Windows, kamu harus buka di Explorer, kamu cari CMD. Nah, CMD ini bagi yang kamu yang awam itu adalah terminal. Command prompt itu terminal. Terminal itu apa? Itu untuk mengeksekusi perintah-perintah dengan teks dalam dunia programming. Kamu nggak perlu bingung, tinggal buka saja CMD, cari di Explorer, ketik CMD lalu buka. Ini tampilan saya di Windows 10 seperti ini. Di Windows 7 atau Windows yang lain mungkin berbeda, tapi sebenarnya sama fungsinya. Terus nanti tools ini akan memberikan perintah yang bisa kita eksekusi lewat sini. Biasanya kalau ada npm run atau npm stop atau apa, itu berarti nanti kita eksekusinya di sini. Tools ini bisa juga mengeksekusi secara otomatis, tapi biar kamu lebih paham, kamu bisa praktek eksekusi di terminal. Nah, tools ini juga nanti bisa mengeditkan kode dan membuatkan kode untuk kita. Jadi jangan khawatir, kamu yang awam nggak akan bingung, nggak akan pusing. Ikuti video sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Konco Web dalam seri tutorial pemrograman dengan menggunakan AI, di mana di seri ini kita sedang membuat aplikasi kasir. Kemarin banyak sekali pertanyaan gimana kalau kita memakai database yang lokal. Untuk database lokal di sini kalau menurut saya untuk Lovable dan Bolt, karena dia adalah versi online, itu sebetulnya bisa memakai cara tertentu di mana database lokal di komputer kamu atau laptop kamu bisa diekspos atau diangkat ke internet meskipun itu tersimpan di komputer kamu, biar bisa diakses secara online dari mana saja. Tapi itu nanti malah membahayakan komputer kamu sendiri, sehingga saya memutuskan saya akan membuat seri untuk memakai tools lain selain Bolt dan selain Lovable untuk melakukan pengembangan dengan AI, dimana dengan tools ini kita bisa memakai database lokal. Jadi kita bisa memakai database lokal. Nah, tools yang saya pakai ini adalah tools yang luar biasa. Mungkin kamu sudah ada yang tahu, terutama kamu yang programmer, yaitu Windsurf. Windsurf ini adalah produk dari Codium. Alamatnya di codium.com. Ini adalah produk utama mereka, produk andalannya mereka, dan ini merupakan produk yang memiliki kemampuan sama seperti Lovable, sama seperti Bolt, meskipun nanti agak berbeda. Di sini lebih kustomisasinya lebih luar biasa, sehingga tadi ada yang bertanya apakah bisa kalau kita, waduh sangat terbatas ya, ini dari anomali OS cuma React dengan TS doang. Baik lagi ke ChatGPT. ChatGPT itu sebetulnya dia hanya seperti asisten saja, dia tidak bisa menerapkan itu di komputer atau di aplikasi kita. Dia hanya bisa memberi kode script yang itu nanti kita terapkan sendiri. Kalau Lovable dan Bolt itu dia langsung membuatkan dan langsung menampilkan. Tapi kalau Windsurf ini luar biasa, dia memang full coding. Jadi bagi kamu yang merasa sudah pintar, sudah menjadi seorang programmer handal, kamu bisa mengcoding sesuai kebiasaan kamu. Nanti AI itu tinggal membetulkan dan menambahkan fitur yang mungkin kamu bingung. Tapi bagi kamu yang newbie, kamu juga bisa dari nol, dari tampilan kosong bisa kamu buat, nanti dibuatkan oleh AI. Dia juga bisa menyarankan, dan nanti selain menyarankan dia bisa langsung melakukan komen-komen tertentu yang diperlukan. Dia juga nanti ketika kamu ada yang
melakukan sesuatu tapi belum lengkap, dia bisa menyelesaikan. Dia juga bisa mengedit file-file secara multi, jadi langsung tidak satu-satu. Dan Windsurf ini bisa kamu download gratis, meskipun aslinya dia berbayar, tapi dia ada versi gratisnya. Yang gratisnya ini ketika kamu pertama mendownload, kamu dikasih 50 chat yang memakai AI Premium. AI Premium itu seperti Cloud 3.5 ya. Tapi kalau untuk yang gratis, yaitu Cascade ini punyanya Windsurf sendiri, itu unlimited, setiap bulan itu unlimited. Jadi untuk autocomplete dan lain-lain itu juga unlimited di versi yang gratis. Jadi saya sarankan download saja. Ini saya sudah mendownload dan saya akan melaunching Windsurf di komputer saya. Kita pelan-pelan saja. Sebelumnya saya sudah mentransfer proyek kita di Lovable ke GitHub. Caranya kamu klik edit di sini. Kalau di sini ada edit code. Kalau kamu belum connect ke GitHub, kamu connect ke GitHub. Kalau kamu belum punya GitHub, daftar dulu sebelumnya di tab yang lain, baru kamu klik ini. Jadi jangan klik sebelum kamu punya GitHub. Nanti dia akan otomatis membuatkan repository di GitHub. Repository itu apa sih bagi yang kamu yang awam? Repository itu tempat kita menyimpan kode. Dan nanti di sini repositorinya namanya sama seperti proyek kita di Lovable. Namanya ini Grocery Grid Guardian. Ini sebenarnya bisa saya rubah sebelumnya, tapi enggak apa-apa. Ini untuk contoh bagi kamu yang awam, biar kamu nggak bingung. Nanti nama kamu proyeknya ini di Lovable, di GitHub juga sama. Nah, ini menandakan apa, ini kita tidak dibatasi oleh Lovable untuk terikat dengan platform dia selamanya, tapi kode yang sudah dihasilkan itu adalah milik kamu dan bisa kamu download, bisa kamu edit lagi di tempat lain kalau kamu ngerti programming, atau bisa kamu nyuruh programmer manusia, kamu bayar untuk membetulkan dan menambah fitur, atau kamu untuk belajar kamu bisa memakai editor AI yang di komputer seperti Windsurf, juga GitHub Copilot, juga bisa memakai kursor dan lain-lain, masih banyak. Nah, di sini saya contoh memakai Windsurf. Untuk Windsurf ini saya sebetulnya sudah pernah mendaftar. Kalau pertama nanti kamu akan keluar seperti ini. Ini kamu next saja, kamu pilih pilihan defaultnya saja. Untuk tampilan kamu bisa pakai yang dark kalau suka. Saya sudah pernah mendaftar, saya coba. Saya sudah pernah mendaftar. Kalau kamu belum pernah, kamu sign up. Ini karena saya sudah pernah, saya berarti memakainya login. Kita coba. Ya, berhasil. Nah, kita di sini berhasil login. Memang untuk login ini harus sabar, kadang-kala mengalami kendala. Dia mungkin akan membuka tampilan tab-tab baru lagi, Windsurf lagi, tapi sebetulnya kita tunggu saja. Nah, untuk saya jelaskan sambil menunggu di sini, Windsurf itu dia apa sih? Windsurf itu jadi dia seperti editor kode, tapi memakai AI. Jadi AI-nya itu bisa membuatkan kode untuk Anda. Tapi ketika Anda mau menambahkan kode Anda sendiri itu juga bisa. Jadi tidak seperti ada yang komentar di sini, kita terbatas, itu tidak terbatas, tinggal wawasan kamu saja. Di sini AI itu adalah perkembangan dunia yang tidak bisa kamu tolak. Kalau kita menolak AI, kita akan tertinggal. Jadi kita anggap saja ini seperti alat. Terus ada juga yang mengatakan bahwa ini memberi harapan palsu kepada developer. Bukan harapan palsu. Harapan palsu itu ketika kamu tidak memberikan cara tutorial yang dibutuhkan. Nah, di sini saya sudah memberikan tutorial bagi kamu yang tidak bisa memprogram tapi punya impian atau punya ide untuk membuat aplikasi web. Kamu bisa melakukannya melalui Lovable atau Bolt. Nah, untuk Windsurf ini bagi kamu yang bisa memprogram itu juga bisa. Tapi bagi Anda yang ahli, yang merasa ahli, Anda para programmer, para developer, Anda juga bisa melakukan kustomisasi.
Ada yang bertanya di sini bisa aplikasi seperti Grab. Ya bisa saja. Semuanya itu bisa. Yang penting Anda itu mau belajar dan tidak meremehkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, di sini ketika Anda mengatakan bahwa AI itu harapan palsu, tapi ternyata memang sudah banyak sekali orang yang membuat aplikasi melalui AI. Kita coba cara ini. Nah, ini ya, kita sudah berhasil login. Kita akan coba untuk mendownload kode dari GitHub kita. Nah, di sini saya sudah mendownload kode ke komputer lokal saya. Kode yang dari GitHub saya download dulu karena saya tidak mau connect ke GitHub secara langsung. Akan saya pastekan di C saja. Lalu saya ekstrak. Nah, kita di sini bisa open folder atau connect to. Kalau connect to ini kita bisa open banyak-banyak sekali opsi. Nah, di sini kita open folder saja. Saya cari tadi folder yang tadi. Nah, ketika ada peringatan do you trust, kamu trust saja, trust the author. Nah, di sini itu aplikasi kita hidup di SRC ini. Aplikasi kita hidup di SRC ini. Di sini coba saya bisa memerintahkan AI itu dengan membuka sidebar di pojok kanan atas. Ini logo ini Open Cascade. Ini logonya seperti ini. Ini adalah AI-nya di Windsurf. Jadi kamu jangan bingung, Windsurf itu alatnya. Nah, di dalam Windsurf itu ada berbagai macam tools. AI-nya itu namanya Cascade. Ya. Kita coba dulu untuk awalan scan all code files folder to ini pakai bahasa Inggris bisa, tapi bahasa Indonesia juga bisa asal kamu nanti terjemahkan ke Google, pakai Google Translate ya.
Nah, di sini setelah kamu mengetikkan komen awal, kamu harus menyekan dulu semua kode, file, folder, dan lain-lain untuk mendapat pengetahuan umum tentang aplikasi ini. Aplikasi ini adalah aplikasi kasir yang memakai database dari Supabase. Nah, di sini kamu ada pilihan, ini adalah AI-nya, itu bisa kamu pilih. Karena kamu masih awal, kamu dapat gratis AI yang premium ini dua, yaitu GPT punyanya ChatGPT, OpenAI, dan Claude 35 Sonnet. Untuk coding itu lebih bagus Claude 35 Sonnet daripada GPT. Nah, di sini juga kamu dapat yang versi gratis Cascade Base. Cascade ini kamu tidak perlu membayar dan gratis selamanya. Tapi karena kita masih trial, kita coba saja pakai yang free, yang premium, tapi dia masih free, Claude 35 Sonnet, karena dia adalah versi yang terbaik untuk coding saat ini. Dia sedang menganalisa kode. Nah, dia kenapa? Karena kita sendiri tentunya melihat banyak sekali file seperti ini, kamu pasti akan kesulitan kalau ada kalau kamu disuruh melihat satu-satu. Nah, di sini, nah dia sudah bisa menganalisa ya. Jadi nanti dia ketika akan melakukan perubahan-perubahan, dia akan tahu nanti dia merubahnya di mana. Nah, di sini saya ada saran dari dia, apakah dia mau kita suruh untuk menyelam lebih dalam. Ya. Kita suruh dia menyelam lebih dalam, dive deeper into kamu pause saja kalau kamu terlalu kecil, kamu pause nanti. Nah, dia kita suruh mencari atau menyelam lebih dalam kepada halaman-halaman aplikasi biar dia tahu bagaimana cara untuk merubah aplikasi. Memang kalau tampilan seperti ini bagi kamu yang bukan coder itu sangat bingung dan kamu lihatnya sudah takut sekali. Tapi sebetulnya Lovable dan Bolt itu sama, mereka itu dalamnya seperti ini, cuman dia tidak menampilkan ke kita secara utuh. Ya. Nah, dia sudah tahu ini letak-letak perubahan-perubahannya di mana. Ya. Nah, di sini saya ingin membuat dia untuk menampilkan, apakah bisa biar seperti Bolt, jadi langsung ditampilkan, tidak kode saja seperti ini, tapi tampilkan. Tapi biasanya dia tidak langsung melakukan sesuatu seperti menampilkan, tapi dia memberi saran apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita menyuruh dia untuk melakukannya, baru dia akan melakukan untuk kita. Serve the app for me so I can preview the app. Nah, ketika dia nanti kita suruh sesuatu dan itu membutuhkan persetujuan kita, ada accept kayak gini. Itu maksudnya apa? Dia mau menampilkan aplikasi dan dia mau mengeksekusi sebuah kode. Nah, di sini kita mau menginstal kita mau menampilkan pakai npm install, tapi ternyata Node.js belum saya install di laptop saya yang ini. Nah, di sini pasti karena version itu tidak akan menampilkan apa-apa karena belum ada Node.js-nya, ya kan. Nah, ini enaknya gini, bagi kamu yang awam, kamu nggak perlu tahu apa-apa, dia akan melakukannya untuk kamu. Meskipun ini di komputer kamu sendiri, tapi dia melakukannya untuk kamu, ya.
Nah, ini ketika ada perintah seperti ini, kamu harus baca ini, bukan berarti dia sudah melakukannya, tapi ini masih masukan dari dia apa yang harus dilakukan. Nah, kamu bisa menyuruh dia do it for me, lakukan untukku. Jadi kamu enggak usah bingung harus mendownload Node.js, menginstal sendiri dan lain-lain, lakukan untuk saya. Jadi dia yang mendownload, menginstal, ya. Kita tunggu, dia sedang berproses. Saya pause dulu sampai dia selesai menginstal, menyeting dan lain-lain. Intinya kamu yang awam, tidak seorang programmer, nggak usah bingung, baca dengan pelan-pelan lalu perintahkan dia melakukannya untuk kita. Jadi kamu tidak perlu melakukan sendiri. Hampir sama seperti Lovable dan Bolt, bahkan ini lebih terkustomisasi. Ini untuk membantah bahwa ini AI itu hanyalah impian palsu, tapi sebetulnya AI itu bukan impian palsu, tapi dia adalah powerful, di mana di asisten kamu bisa kamu suruh melakukan sesuatu. Saya pause dulu. Ada kabar bagus, alhamdulillah, akhirnya setelah proses dari dia, aplikasi berhasil kita buka di localhost. Ini bisa kamu lihat, ini bukan di Lovable, tapi ini di localhost murni di komputer saya. Dan ini tampilannya sama seperti tampilan yang kamu lihat kemarin di Lovable. Sama persis tampilannya seperti yang kamu lihat di Lovable, tapi yang ini localhost. Jadi aplikasi yang kemarin kita buat di localhost, dia sudah bisa kita pindah ke lokal. Bagi kamu yang seorang developer, tentunya kamu pasti mudah untuk memindahkan itu dan kamu menginstal semua yang dibutuhkan, Node.js dan lain-lain, dependensi. Tapi bagi kamu yang awam, saya jelaskan sedikit. Jadi nanti ketika kita suruh melakukan dari awal tadi yang saya pause tadi, biasanya nanti ada beberapa dialog lagi, mungkin akan terjadi error. Nah, kalau terjadi error, kamu tinggal ketik saja fix it for me. Nah, nanti biasanya kalau dia sudah melakukan sesuatu lalu dia diam, itu berarti biasanya juga masih butuh komen dari kita lagi, do it for me atau fix it for me. Itu kamu bagi yang awam, kamu ketikkan itu saja. Nanti kalau ada yang harus diaccept, kita accept, kita klik tombol biru. Kalau ada yang harus diaccept di sini, kita klik. Ada juga yang diaccept di sini, kita klik. Nanti dia pasti akan bisa menampilkan tampilan di. Nah, di sini lalu dia akan memberikan URL great news. Ininya URL-nya apa? Nah, ini Anda copy URL ini. Ini URL ini Anda pastikan di browser itu Chrome atau Mozilla, Firefox atau Opera. Ya, sama kan tampilannya persis. Ini localhost. Anda lihat ini localhost. Ini localhost. Tampilannya sama persis seperti yang sudah kita buat kemarin di Lovable. Nah, ini yang kita buat di Lovable, saya buka di sampingnya. Ini yang di Lovable. Ini yang di localhost. Tapi nanti kita akan melakukan perubahan. Kita coba melakukan perubahan yang simple, ya, dimana saya mau mengambil screenshot, katanya dia bisa melihat gambar. Jadi si Windsurf ini bisa kita berikan gambar lalu kita suruh merubah sesuatu di dalam gambar itu atau menjadikan gambar sebagai acuan. Nah, sebagai contoh saya ingin kita mengambil gambar dulu, capture visible page. Nah, di sini saya ingin membuat sidebar. Oh, maaf.
sidebar ini berarti kita panah dari sini. Nah, ini lalu kita save di komputer kita upload add image. Atau kita bahkan mungkin bisa gini, change up to dark theme. Coba saya ingin membuat aplikasinya sekarang temanya theme dark. Oke, setelah tadi Windsurf saya suruh mengupdate ke dark theme, dia sekarang sudah berhasil membuat aplikasi kita menjadi dark theme. Bisa Anda lihat ini localhost di komputer saya, bukan di Lovable, yang ini di Lovable. Tampilannya cantik dan fungsinya tetap sama ya. Jadi di sini produk yang kosong tidak bisa ditambahkan. Pencarian produk juga masih bisa. Terus ketika kita mau transaksi biasa juga bisa. Ketika kita mau merubah inventory produk juga masih bisa. Ini produk yang kosong tidak bisa dikurangi, bisanya ditambah. Nah, ini produk yang normal masih bisa dikurangi, ditambah masih bisa. Jadi enak sekali pakai Windsurf ini karena dia adalah pedang yang multifungsi kalau kata saya. Jadi pedang ini kalau dipakai oleh pemula, kalau kamu yang tidak bisa program itu oke, asal kamu mau belajar sesuai tutorial saya. Kalau dipakai oleh kamu yang seorang programmer handal yang sudah berpengalaman tahun-tahun di full stack development ya, itu akan lebih luar biasa. Bahkan ini dia juga, saya kira dia bukan hanya bisa JavaScript, bisa front end language atau Node.js saja, tapi dia PHP, Python, Rust, C++, dan lain-lain itu dia semuanya bisa. Intinya tips-tips dalam Windsurf ini ketika nanti ada error, yang perlu kamu perbaiki adalah error yang di sini pojok sini. Nanti akan kalau kamu klik keluar di sini error, nanti error ini ada tulisannya send to cascade, itu kamu kirimkan ke dia. Terus ketika ada perintah seperti ini, itu harus kamu eksekusi, jangan kalau dia tidak bisa mengeksekusi secara otomatis, dia meminta kita mengeksekusi manual. Kamu buka di komputer kamu, kalau yang Windows CMD. Nah, ini command prompt itu adalah terminal bagi kamu yang awam. Lalu kamu copy saja ininya, perintahnya disuruh apa? Copy, lalu kamu paste di CMD ini. Caranya Ctrl V, lalu enter. Itu adalah bagi kamu yang awam adalah cara kita melakukan komen di terminal. Kalau untuk file-file dia bisa merubah sendiri, yang penting kita accept gitu aja. Nah, di sini di video selanjutnya nanti saya akan lebih mengkustomisasi versi yang localhost ini dengan Windsurf, dan kita bisa lepas dari ikatan keterbatasan pengetahuan kita bisa membuat aplikasi sesuai keinginan kita. Oke, jangan lupa kamu subscribe, nanti saya akan membahas Windsurf ini lebih dalam, dan saya akan sesuaikan dengan semua permintaan kamu. Ada yang ingin minta buat aplikasi Pamsimas, ada yang bisa buat aplikasi apotek ya, ada yang bisa minta buat aplikasi sekolah dan lain-lain. Terus ada juga yang ingin pakai localhost, DB-nya localhost, pakainya PHP mungkin, atau pakai CS juga bisa. Nanti saya bahas. Yang penting kamu subscribe dulu dan aktifkan notifikasi biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, saya Muhammad Marstias Billy, Konco Web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.